Topik menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuna Masidi, Sobat Citra dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Desa itu membutuhkan sebuah kreativitas, dan kreativitas tidak pernah lepas dari yang namanya sosok leader. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Kades di Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, yang berhasil membuat desanya berubah setelah mendirikan Badan Amil Zakat Desa di Mergosari. Saya perkenalkan Mas Supriyono, Kades Mergosari. Siap, Mas. Assalamualaikum Mas Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya, sudah hadir di Lintas Topik ini kan. Amin. Jadi mungkin ini agak dimajukan sedikit, nah gitu ben suaranya siap. masuk lebih tajam gitu kan. Siap. Mas Pri, kita kemarin sudah sempat ngobrol dan juga beberapa waktu yang lalu kan ada peresmian atau penyerahan hasil RTLH yang dilakukan oleh Basdes Mergosari. Mungkin bisa diceritakan ataupun di-spill juga, Basdes Mergosari itu apa sih dan sejak kapan terbentuk gitu loh. Siap, ya Mas. Mas Turnuwun, Mas Agus dan teman-teman yang di sini. Yang pertama, saya menjadi kepala desa itu tahun 2022, Mas. 2022 April saya di sana, terus saya bincang-bincang dengan teman-teman perangkat desa di sana, yang intinya bahwa perangkat desa itu kepingin ada aplikasi dari perusahaan. Kebetulan saya di salah satu perusahaan di Wonosobo, di di LPG. Saya ikut Katrako Group yang ada di Wonosobo. Berawal dari saya di LPG itu, di setiap terke saya itu ada kaleng untuk mereka beramal dan bersedekah. Alhamdulillah sudah hampir 10 tahun kita mengumpulkan setiap bulan itu, setiap tanggal 5 itu kita buka itu dapatnya 5 juta, 4 juta, 5 juta. Alhamdulillah kita sudah banyak sekali membantu untuk musola, TPQ ataupun pondok pesantren ataupun orang yang mohon maaf kurang mampu. Kita dari perusahaan, dari teman-teman kru LPG, staf dan kantor itu membantu itu sudah sampai banyak. Akhirnya kita aplikasikan di di desa. Alhamdulillah kita punya 752 kakak kalau tidak salah, itu di Mergosari. Terus kita bincang-bincang bareng-bareng sama teman-teman bagaimana kalau kita mendirikan salah satu Basdes. Kalau dulu saya memang nyebutnya Basdes karena tahunya Badan Amil Zakat Sedekah Desa. Kayak Basnas kan Badan Amil Zakat Sedekah Nasional. Nah ternyata setelah didengar oleh Basnas Wonosobo ke kantor desa, Mas, yang di saat itu kita mau ngurus Kemenkumham sebenarnya. Kemenkumham untuk Basdes Desa Mergosari itu, karena harus ada badan hukumnya kan Pak, karena kita pengumpulan dalam uang banyak harus ada badan hukum. Nah malah dari Basnas itu jangan membuat badan hukum, ikut di Basnas, yaitu UPZ jadinya. Kalau bawahnya Basnas itu UPZ, Unit Pengepul Zakat, itu seperti itu. Akhirnya kita jadilah UPZ, ataupun yang ramah di Mergosari kita sebut adalah Basdes ya, yang udah terbiasa terdengar gitu kan. Ya. Nah, kilas balik dulu. Jenengan sebelum jadi Kades itu sebagai karyawan di sebuah perusahaan LPG ya di Wonosobo, Katrako Group ya. Wonosobo. Itu ada berapa armada sehingga jenengan menaruh kaleng-kaleng di setiap mobil? Seluruh armada kami itu ada 21. Karyawan totalnya ada 85 apa 75 ya, kurang lebihnya itu. Itu yang di mobil yang ngisi driver sama driver, karyawan sama pangkalan, Mas. Oh gitu pangkalan ya. LPG ya, ada yang sedekah masukkan ya gitu. Karena udah tahu ada kaleng di dalam bis. Nah itu kita transparan di situ juga, kita AA sekian, supir sekian, kenaik sekian, dapatnya sekian, itu ada semua di situ. Terus peruntukannya itu setiap desa kan kita ada pangkalan. Nanti kalau pangkalan mengajukan mau bangun masjid, mau bangun TPQ, itu kita kasih, tapi kita kasihnya dalam bentuk
barang, tidak mau membentuk material. Tidak mau berbentuk uang tapi bentuknya material. Oh, gitu Mas Agus. Setelah jenengan jadi kades, konsep yang sudah dijalankan di perusahaan itu diadopsi, untuk desa Margasari. Ya, betul Mas. Di kita itu ada namanya Koin NO Mas. Koin NO, terus kita koordinasi dengan MBCNU. Kita tanya 3 bulan terakhir berapa store-nya ke MBC, terus akhirnya kita rundingan dengan MBC bahwa boleh, ternyata yang penting setoran ke MBC sesuai dengan apa adanya. Nah, setiap bulannya tadinya cuma 200 Mas. Per bulan 200 jatah MBC. Jatah MBC. Bukan total kaleng MBC itu koin NU itu cuma 200.000 dalam 1 bulan itu. Terus akhirnya kita nawarin, maksudnya koin NU-nya itu tak ganti Basdes. Itu karena kita di situ ada nomornya, ada pokoknya penerimanya itu ada, yang nyetorkan itu juga ada. Jadi tanda tangan semua di situ atas nama Mas Agus, atas nama Mr. Jomin. Umpamanya Mas Agus store 50.000, Mas Jomin 10.000, nanti kita tempel di mading ataupun di masjid setiap Jumat setelah tanggal 25. Oh, itu untuk pelaporannya ya. Iya, jadinya itu kita akhirnya kita ganti, kita dari 100%-nya UPZ atau Basdes itu kita yang 5% untuk untuk ATK, 5% untuk penarik, bukan 5% untuk MBC, 10% untuk penarik, 80% total untuk kita. Oh, yang ditasarufkan 80%. Iya, dari 80% terkumpul itu. Betul. Nah, setiap kali di awal-awal dulu, itu kan tahun 2022 ya Mas Supri, berapa pendapatan dari kaleng-kaleng itu? Awal pembukaan itu di bulan Februari, kalau tidak salah ya, Februari 2023 ya. Itu kita dapat 14 juta Mas pertama. 14 juta banyak juga ya? Banyak sekali Mas awal-awal itu banyak sekali. Terus yang namanya orang lagi stuck naik, bukannya naik tapi malah lanjut stuck. Setelahnya diangkat 8 sampai 10 juta gitu. Setiap bulan. Tadi disampaikan berapa? 752 kaleng. Iya. Kakak itu digariskan kaleng-kaleng semua ya. Iya, betul. Awal-awal kan jenengan tadi bilang bahwa akan menggunakan kaleng koin NU yang sudah ada. Terus dalam perjalanannya tetap menggunakan kaleng itu atau tidak? Karena saat itu kalau dari MBC itu kan tidak boleh kita tempel menjadi ditambahi label nggak boleh. Nggak boleh. Terus akhirnya kita total, yang penting ke MBC kita masih ada kayak gitu. Jadi sekarang sekitar 400 ya Pak Jomin ya. 400-500 ke MBC ya setiap bulan itu. Kalau di awal dulu ada 14 juta terus kemudian nurun karena memang mungkin proses waktu ya. Di awal-awal masih semangat banget. Sekarang sekitar 8 sampai 10. Ya. RTLH itu kan menjadi program utama ya. Ada berapa RTLH sih waktu itu? Waktu itu totalnya ada berapa sih? 12 apa 11 ya. Pokoknya kita awal-awalnya itu 12 kayaknya. 12 yang kita hitung, yang pertama kita targetkan yang pertama itu sudah langsung, tapi itu sudah tidak terhitung karena itu di awal. Jadi yang kita hitung yang 11 Mas. Nah, alhamdulillah dari 2023 2024, 2025 kemarin ini bulan Juli, alhamdulillah kita sudah zero Mas, tidak ada RTLH. Dan alhamdulillah Basnas juga, kita dengan Basnas modelnya kayak gini Mas. Jadinya kita setiap bulan itu setiap tanggal 25 kita ngambil, tanggal 30 rekapan selesai, tanggal 1 kita masuk ke Basnas, tanggal 2, tanggal 3 kita ambil lagi. Gitu. Basdes itu ya. Laporan ke Basnas itu dalam bentuk cuma sama uangnya Mas. Sama uangnya. Kemudian Mas, ada potongan untuk Basnas atau enggak? Pasti dikembalikan lagi. Malah kadang kita ditambahi sama Basnas. Iya, kadang kita ditambahi sama Basnas. Kalau penariknya dari mana Mas Puri? Ya, ini menarik itu yang paling menarik itu kita bicara masalah penarik Mas. Karena itu benar-benar relawan. Benar-benar kita relawan. Dan benar-benar kita acungi jempol. Itu yang sekarang itu Ibu BPKK Mas. Nah dulu saya kepinginnya itu Mas,
membuat kader, yaitu dari IPNU PBNU. Oh, masih anak-anak ya, muda gitu ya. anak-anak kecil-kecil itu dari kader-kadernya NU. Saya kepinginnya itu, tapi ternyata dari tahun 2023 ke tahun 2024 itu rucah Mas, karena ada yang mondok, ada yang sekolah di luar kota. Akhirnya kita bentuk baru akhirnya Repot ya, kapiran tiap gitu tahun loh, Mas. gonta-ganti terus ya. Gonta-ganti terus kapiran kan Mas. Sempat gonjang ganti gimana terus akhirnya saya ngomong sama teman-teman, rembukan sama teman perangkat desa Mergosari, sama tokoh masyarakat dan ketuanya Pak Kiai Mutholib. Akhirnya itu saya ibu-ibu PKK Mas, yang dapat 10% itu. Berapa jumlah kader PKK yang jadi penarik? 38 total ya Mas. 38 orang itu per saya kan punya 16 RT Mas. Jadinya kadernya itu semua ikut jadi penarik, cuman giliran kadang Mas. Mungkin minggu ini siapa kan ya Mas. Pak Jamin seperti itu. Oh, penarikannya tiap minggu ya di warga ya? Bukan, Tiap bulan? 1 bulan sekali, tanggal 25. Tapi kan kemungkinan kan bulan ini siapa itu koordinator yang ngatur, saya sudah tidak itu. Mergosari itu ada berapa dusun? 4 dusun. Desa dusun pertama Mergosari, Rejosari, Mangunsari, Karangsari. Dan anehnya di Mergosari itu masing-masing punya istilah. Apa? Kalau Karangsari itu gondang, Mangunsari itu timbang, Rejosari Mergosari itu yang namanya brengkok. Ya, yang paling terkenal itu Mergosari ya brengkok itu ya? Iya. Oh, iya makanya di GPS itu kan Brengkok. Iya. Juga. Mergosari itu istilah Mergosari. Baru tahu saya ada brengkok gitu kan. Kemudian Mas, kalau 4 dusun itu sendiri penentuan dari tadi berapa? 12 RTLH ya. Penentuan penerimanya seperti apa? Dibagi rata atau apa? Enggak, kita enggak ada bagi rata Mas. Lah justru itu ini juga menarik Mas. Jadinya ada beberapa hal yang harus kita sikapi. Itu contoh kayak gini Mas. Di dusun Karangsari ada 4. Di dusun Mangunsari ada 1. Itu kan seolah-olah kita tidak adil ya. Iya. Padahal itu dan di situ keputusannya kan bukan keputusan kepala desa Mas. Cuman saya kebetulan sebagai penggagas saja. Kalau yang mentasarufkan itu nanti kita ada musyawarah desa Mas. Itu tokoh agama, tokoh masyarakat, RT RW wajib ikut, BPD wajib ikut Mas. Itu jadinya kepengurusannya Mas, saya mumpung kelingan. Berarti kepengurusan Basdes itu sendiri siapa yang megang? Ketuanya, Pak Ketua di bendahara, ada sekretaris, teman-teman sekretaris banyak. Itu bukan dari perangkat desa, Mas. Keterlibatan perangkat desa itu di mana? Membantu. Kita membantu Basdes dengan contoh kayak gini, Mas. Kita mau diambil tanggal 25. Itu Pak Kadus itu tanggal 20, tanggal 22 lah, 23 wis woro-woro di speaker. Ya. Kalau kita tanpa ada bantuan Basdes, tanpa ada bantuan perangkat desa, susah. Mau bagaimanapun kebijakan di situ ada kepala desa. Tapi di Basdes di Mergosari, saya cerita di Mergosari ya, mudah-mudahan nanti ada desa lain yang tadi juga sudah mau ngundang kita, mau itu Wonoseroyo katanya mau besok hari Selasa, saya suruh datang ke sana. Nah, intinya kalau saya bicara di Mergosari itu saya tidak mau perangkat desa terlibat di dalamnya. Sampai dengan hal keuangan itu totalitas di pengurusan semua. Tapi pengurus pun itu tidak bisa menentukan siapa yang akan dibantu, karena di situ ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita selalu kayak musyawarah desa. Itulah kita pakai slide, ini loh rumahnya si A, ini loh rumahnya si B, yang layak yang mana, yang prioritas yang mana, itu kita fair di situ. Itu desa kades ya yang memberikan paparan. Iya, yang memberikan. Iya, betul. Tapi belum bisa menentukan. Iya, saya hanya memaparkan aja. Ini rumahnya X seperti ini, keadaannya seperti ini. Masalahnya gini Mas. Contoh ini kita sudah tembok, sudah lantai keramik kan, minimal ya sudah beton lah ya. Tapi temboknya sudah batako. Tapi atapnya mau roboh. Gentengnya mau roboh, bocor, itu udah pakai sangga-sangga kayak gini. Itu tidak mungkin kita bisa mengajukan RTLH lewat kabupaten ataupun provinsi Mas, karena ini ketentuan dari sana sudah tembok sama udah cor, udah keramik gitu lah. Kalau kita tidak punya inisiatif seperti itu kan kasihan Mas. Itu seperti itu. Terus ini
jenengan selaku Kades kan memaparkan nih, ini Ya. ada beberapa kan. Ya. Skala prioritas untuk pemberian RTLH itu untuk rumah-rumah seperti apa dan besarannya berapa? Ya, pokoknya kita yang awal itu, pokoknya kita bantunya itu atap mas. Oh, atap. Atap prioritas itu atap. Atap karena kalau atap, mohon maaf ya, hujan mesti kehujanan. Kalau ada nuwun sewu, ada gempa mesti gentengnya pada gigal, itu kan itu prioritas Pak. Terus besarannya itu maksimal 12,5 mas. Per rumah 12,5 juta. 12,5 juta. Cuman di kita itu asiknya itu kita gotong royong mas. Pengerjaannya itu gotong royong. Oh, tidak dihitung biaya tukang. Enggak ada mas. Makanya sangat berat. Sangat berat. Penariknya wis gratisan. Atap kita bisikan atap juga gotong royong Pak. Saya kepinginnya satu mas sebenarnya menghidupkan gotong royong itu mas yang susah sekali sekarang. Di kota mungkin tambah susah, apalagi di tempat saya yang desa aja sudah susah mas. Makanya dengan adanya RTLH ini, alhamdulillah itu kita kepung mas, buareng mas. Satu dusun itu ngepung rumah satu, ada yang megang kayu, ada yang megang apa, dan alhamdulillahnya itu di Mergosari itu ada yang bantu kayu. Kita kalau mau bedah rumah itu sekelilingnya itu ribut sudah mas, pada bikin nasi, bikin nasi. Selamatan itu ya? Selamatan, bikin tumpeng. Wah, pokoknya bagus banget mas. Itu yang saya pinginnya di situ. Tuan rumah berarti Sama sekali enggak direpotkan sama sekali. Sama sekali gak direpotkan. Kita sudah jelas orang tidak mampu, masa mau merepotkan kan seperti itu. 12,5 juta itu diberikan dalam bentuk tunai atau material? Enggak, material mas. Jadinya gini mas, kalau mana rumah si A sama rumah si B, rumah si B gede, rumah si A kecil. Ya. Itu kan bisa jadi nanti rumah si A buat rumah si B, kekurangannya kan kayak gitu mas. Konsumsi disilang ya. Iya, di rumah yang satu ini 12,5 juta cukup. Iya. Sementara di rumah B itu membutuhkan dana lebih dari 12,5% diambilkan dari ini ya. Iya, betul gitu. mas, itu seperti itu. Mas Pri, jarak antara RTLH 1 RT lain itu berapa bulan biasanya? 1 tahun mas, 1 tahun sekali mas. Setahun sekali. Kalau Iya. jenengan tadi 23 harusnya baru 2 dong. Iya, kan kita sekali main kan 5, 4 ya gitu mas. Gitu. Artinya dalam satu sesi itu nggak cuma satu rumah. Enggak. Kita kan 4 dusun, berarti kan ada yang 4, ada yang 5 ya gitu ya Pak. Ya Pak Bendara ya. Itu seperti itu. Saya pikir cuma apa? 1, 2 ya enggak. Kita pokoknya 2 tahun itu selama 1 tahun itu ya 4, ada yang 5. Itu ya kenapa terus 12 rumah sudah habis untuk target RTL hanya ya? Alhamdulillah ya dari situlah mas, maksudnya kita dengan Basnas kita sudah apa namanya ya, sudah berjalan bareng. Kita kekurangan, kita ke Basnas, Pak tolong ditambahi, kayak kemarin kita ditambahi 20 juta kayak gitu loh. Yang untuk RTLH kemarin itu ya? Kemarin itu jadinya kan kita langsung 6. Dari kemarin 5, langsung 5 apa 6 lah pokoknya, ya lupa. Itu sudah habis semua sekarang Mas Pri? Alhamdulillah untuk RTL hanya. Alhamdulillah sudah selesai, dan kita kan dari awal kita memang sudah merancang mas. Jadinya sebelum Basdes itu UPZ itu jalan, kita sudah punya program mas. Yaitu yang saya tadi matur, pertama adalah RTLH itu prioritas pertama karena untuk yang beribadah malam di rumah pun bisa beribadah dengan nyaman karena atapnya sudah tidak menakutkan, tidak bocor. Itu kenapa saya milih itu ya, karena itu mas. Karena saya ya prihatin lah, nun sewu, kadang di tempat orang yang seperti itu kan, pernah kita ada satu orang itu benar-benar sudah pikun, tunggal di rumah sendirian, dekatnya kandang, ininya pakai apa namanya, cuman pakai kelambu mas, bukan ini pakai kelambu mas, antara sekat kandang kandang rumah, kandang kambing dengan ini mas, dengan tempat tidur mas. Dengan tempat tidur. Iya, itu alhamdulillah sudah selesai, dan alhamdulillah juga sudah, alhamdulillah itu begitu rumahnya selesai malah orangnya meninggal, kasihan banget. Iya. Tapi kan itu kan di pihak Pemdes maupun pengurus Basdes kan sudah berusaha. Iya, betul mas, betul. Kalau tadi dikatakan 12 rumah sudah selesai nih. 11 rumah sudah selesai. Program selanjutnya apa dari dana Basdes itu? Iya, betul mas. Jadinya kita tadi saya matur di awal, kita beberapa punya program. Yang program pertama adalah RTLH prioritas, terus keduanya nanti permodalan
Untuk ibu-ibu yang kurang mampu kepingin dodolan gorengan, kepingin dodolan apa, nanti kita belum tentukan besaran kecilnya berapa, itu kita belum tentukan karena kita belum merapat dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang ketiganya nanti kita akan membantu yang tahun 2026 ini, yang urgent ini tahun 2026. Itu nanti kita akan membantu anak yang kurang mampu yang mau sekolah baik formal ataupun non formal, Mas. Jadinya kita awal tahun masuk kita belikan dari kepala sampai ke kaki lah. Kebutuhan itu ya, baju, Iya, kebutuhan. seragam gitu ya. Iya, itu kan yang paling berat untuk sekolah di SD ataupun di itu kan itunya, Mas, di seragamnya. Kalau di itu kan udah gratis ya, kalau di negeri kan udah gratis sekolahnya. Nah, itu biasanya itu kewalahannya ibu-ibu itu ada yang satu rumah itu bisa pas tiga anak, Lebih yang dari satu satu masuk. ya. Iya kan, contoh mamanya anaknya masuk kelas 1, yang satunya naik kelas 2, yang satunya naik kelas 3 kan otomatis kan itu berat, Mas, mohon maaf. Nah, kalau kita pemerintahan desa Basdes tidak mikir ya kasihan nanti, Mas. Ini salah satunya mesti berhenti dulu kan, padahal kita juga dari pemerintah digenjot harus untuk sekolah. Tidak boleh di Mergosari tidak ada anak Wajar yang tidak belajar kan berapa, sekolah. 12 tahun toh? 12 tahun sekarang itu. Oke, sebelum nanti Basdes itu membantu ke permodalan maupun ke apa namanya bidang pendidikan, untuk rumah itu kan sebetulnya RTLH ada bantuan dari pemerintah. Nah, selama ini dari pemerintah desa Mergosari gimana, Mas? Lah itu, Mas, saya matur tadi dulu waktu pertama kali saya jadi kepala desa itu saya nanya, saya kan belas karena tidak ada persiapan untuk jadi kepala desa pun saat itu kan saya tidak ada persiapan. Nah, di situ saya nanya, Rek, rumahnya si A itu masuk apa enggak? Itu sudah jelas janda, tidak punya mata pencaharian pekerjaan, rumahnya mau roboh, cuman udah keramik. Kan harus udah tembok kan harus foto 4 sisi apa 5 sampai 6 sisi kan dalamnya juga lah. Itu tuh tidak masuk, Mas. Bolak-balik tahun itu boleh. Nek saya membantu satu rumah mungkin saya bisa, Mas. Saya dengan teman-teman perangkat mungkin bisa, patungan mungkin bisa. Tapi kalau di Mergosari ada sampai 12 sampai saya mohon banget banyak apa gimana? Kan ya gitu. Berarti kan harusnya gini ya. Itu kan satu, Mas, yang disampaikan jenengan ada rumah yang sudah punya tembok, punya keramik, tapi atapnya rusak dan tidak bisa diajukan bantuan RTLH. Tapi pernah nggak mengajukan rumah-rumah yang lain? Ya pernah, Mas. Tapi rata-rata bangunan di Mergosari seperti apa sih? Sudah bangunan tembok hampir ya? hampir 90% malah. Berarti sulit juga diajukan ke ini. Iya, walaupun kita baru tembok bawah, Ya. ya kan tembok separuh, kan Semi permanen ya? Iya, semi permanen itu. Lah itu yang sudah tidak masuk, Mas, kriteria. Padahal mereka ya sebetulnya sangat-sangat membutuhkan. Sangat-sangat membutuhkan, Mas. Sangat membutuhkan. Dan yang paling asik itu pemerintahan desa tidak ikut campur tangan dalam menentukan siapa yang berhak. Itu yang paling susah, Mas. Ya. Itu yang paling ditakuti teman-teman kepala desa. Ada enggak nih kekhawatiran, Mas Mr. Joe bisa nyambung? Bisa ya. Mungkin agak maju dikit, Mas. Nah, sekalian ini mau ada bendaranya saya kenalkan ke Mas Mukmin. Tapi kalau di kepengurusan terkenal dengan namanya Mr. Joe, gitu kan. Betul. Mas, ada enggak kekhawatiran penentuan penerima RTLH itu menimbulkan iri, gitu kan? Jadi orang gonyong malah nggon kain, nah kayak gitu. Itu pernah terjadi ke diri Nena atau Mary lah bahasannya itu begitu, tapi kan kita duduk bareng jadinya itu bertukar pengalaman dan pikiran yang sehat gitu aja, Pak. Jadinya itu kok aku cuma bersedekah berinfak tok, tapi aku nggak dapat bantuan gitu. Ada pasti ada itu. Untuk menetralisir kondisi seperti itu seperti apa solusinya? Itu ya kita deketi aja orangnya, terus kita bicara sebaik mungkin, terus alhamdulillah nek ngono dianggap sudah mampu, nggak perlu dibantu, itu udah syukur banget. Coba kita lihat yang itu daripada kamu gitu aja itu, Pak. Jadinya kita itu udah
fairnya gitu. Udah tahu semua lah dijelaskan gitu. Itu satu memotivasi mereka Motivasi, juga ya ya, biar supaya- tidak terjadi apa rasa iren gitu kan. Iren, Iya. betul. Oh gitu. Lah Mas Supri, setiap kali bukaan kan tanggal 25. Tadi sekitar berapa? 8 sampai 10 juta. Rata-rata mereka store berapa sih uang yang ada di koin itu? Ya macam-macam Mas, macam-macam lah justru itu Mas saya matur. Hanya di Mergosarian orang yang tidak mampu bisa bersedekah. Itu ada ibu-ibu yang bilang ke saya, matur nuwun Pak Kades. Kulo akhirnya saged melu damel umah ini kok walaupun kulo urunannya cuma 20.000. Itu rata-rata kalau dibikin rata-rata ya Mas, ada yang 200, ada yang 150, ada yang sampai ya 300 ada Mas. Iya. Tapi kalau di rata-rata mungkin antara kisarannya 15 sampai 20.000 itu per kaleng. Kisarannya itu. Ya kalau udah di kan ya. Kalau iya kalau kumpulkan terus iya, bagi rata yang 752 itu tadi ya. Iya, itu kira-kira segitu Mas. Makanya semakin banyak kakak di desa itu semakin gede Mas perolehanannya. Mayoritas Mas, mayoritas warga jenengan itu mata pencariannya apa? Tani Mas, tani banyak tani sebagian pegawai dan buruh pabrik Mas. Kalau buruh migran gimana? Buruh migran juga kita kemarin jadi buruh migran emas pertama ya. Iya, saya tahu betul sama dengan Buripan sama Jelamprang itu kan. Sama Jelamprang, buruh migrannya juga banyak Mas. Sekarang yang aktif sekitaran berapa ya 50 sampai 60-an orang mungkin lah Mas. 50 sampai 60 orang pekerja migran. Iya, pekerja yang aktif. Yang Selama ini kan image ya pekerja migran gajinya lebih dhuwur dibandingkan yang di desa. Terus mereka juga dibebani ini Kak? Iya Mas. Basisnya. Jadinya kita memang ada kalau kita yang di lokal sana itu memberdayakan bank swasta yang ada di Kecamatan Sukoharjo. Ya, sebetulnya kita setor yang tunai itu kita setor ke KSM Marhamah yang punya NU-nya Sukoharjo, terus BMT Malhamah, Al Huda, Bang Wonosobo. Ya Mas, 4 ya Mas. Ya. 4 itu kita bagi 4 Mas. Jadinya kita bagi 4 ke sana. Mudah-mudahan kan setiap ada kegiatan Bisa bantu bisa gitu bantu ya gitu loh. Kita nabungnya di sana, kita diambil otomatis harusnya kan mereka pada bantu ya gitu. Tapi kita sih memang belum pernah mengajukan proposal, belum pernah Mas. Nah kalau yang untuk di luar negeri itu kita buka di BRI, BNI, BCA ya, apa Mandiri ya? Mandiri ya, 3 berarti Mandiri, BNI, BRI Mas. Jadinya kita sudah share di itu di grup-grup desa itu ke sana. Jadinya yang di luar negeri itu ada yang bagus yang di luar negeri tapi tidak mau disebutkan namanya, itu bantuannya juga gede-gede banget Mas. Dari pekerja migran itu biasanya sampai berapa sih? Wah gede Mas, 1 tahunnya itu gede Mas. Sampai berapa Mas? Sampai 30 sampai 40-an. 30 sampai 40 juta per tahun ya. Dan ini lumayan juga untuk ukuran desa seperti itu kan. Gede Mas, gede. Dan itu sangat membantu ya pelaksanaan dari Basdes itu kan. Iya, mudah-mudahan dengan adanya lintas topik ini kan yang di luar negeri, mudah-mudahan tambah banyak rezekinya, dilancarkan semuanya. Masih ingat dengan Mergosari. Mergosari masih banyak banget yang harus dibantu, Pak. Kami punya warga yang mohon maaf itu 25 tahun cewek tidak bisa berdiri, Mas. Warga desa ya. 25 tahun? 25 tahun itu tergeletak, Mas. Kenapa itu, Pak? Ya itu habis melahirkan, kan nikah, melahirkan, terus dari situ nggak bisa bangun Mas. Itu yang bentur-bentur kita juga perhatikan, kita sering carikan ya bantuan lah CSR sedikit-sedikit bahaya untuk membantu mereka. Oh gitu ya. Seperti itu. Nah tadi udah nih untuk apa? Untuk RTLH, terus sumber pendapatannya dari warga. Ada nggak sih warga yang juga nggak ngisi gitu di koleng-kaleng itu? Ada Mas. Kan di situ kan RT 1 jumlahnya 40 orang namanya. Namanya si A sampai si Z. Yang nanti CK kosong ya tetap dikosongi sama beliau ini dikosongi. Padahal itu nanti ditempelkan di masjid. Iya. Misalnya Mas Supri 50.000, saya 5.000, Mr. Jo kok kosong gitu, tapi dikosongi gitu ya? Iya, kosong. Kurang izin ya Mas? Iya nggak tahu Mas. Selama ini dampaknya gimana Mas Jo? Kalau pribadi kalau sudah itu kan tetap malu. Iya. Malu, masalahnya itu terpapang di umum. Ya sih ada di masjid, di TPQ, tempat-tempat umum itu pasti malu lah kalau itu. Akhirnya
yang orang biasa atau kurang mampu itu bisa melihat, oh kayaknya dia tuh orang mampu. Nah, Tapi pas masih dicek kok ngasih dikit gitu loh, gitu. Bisa tahu gitu. semua transparansi. Tuh. Tapi kamu melihatnya gini ya, laporan-laporan itu dengan nama by name, terus nominal, nama nominal itu kan terlihat banget seperti itu. Betul. Ada nggak mereka yang sama sekali sejak program itu diluncurkan nggak ikut berpartisipasi? Ada. Alasannya apa Pak Kades? Ya mereka tidak punya. Oh, memang nggak punya. Ya alasannya begitu. Tapi kan ada juga kayaknya kemarin ada yang cuma 2.000 ya. Ada. Yang 2.000 itu ada. 2.000 per bulan, itu kan? Nah, tadi kan disampaikan nih RTL-nya udah beres. Terus upaya-upaya untuk memberikan bantuan tahun 2026 itu untuk anak-anak yang mondok maupun sekolah-sekolah formal tapi kurang memiliki kemampuan orang tuanya. Itu di 2025 ini sudah mulai atau masih nunggu di 2026? Kita tetap mulainya start kan di 2025 Mas. Yeah. Ya nanti kita komunikasi dengan SD, dengan MI itu nanti kita ke sana Mas. Kita sudah komunikasi kemarin dengan beberapa guru. Kalau kemarin saya sampaikan ke Pak Ibu Kepala Sekolah juga nanti kita data Pak. Kita data mana yang kira-kira necel seragam itu kurang apa itu kan ada kan. Itulah nanti kita koreksi terus nanti kita ke Pak Kades suruh melihat ke rumahnya. Kita kan ada skema, tidak bisa langsung jrek gitu, nggak bisa. Ada aja verbalnya di situ ya. Ada verbalnya di situ. Kalau tidak di verbal nanti Ganggu kabeh yo. Nah, itu takut Salah sasaran. sasaran. Nah, itu aja artinya screeningnya nggak cuma sekali 2 kali, berarti banyak aspek kan. Iya. Oh gitu. Iya, Mas. Kemudian kesehatan Mas, kesehatan itu kan biasanya warga yang dirawat di rumah sakit juga butuh bantuan. Bagaimana Iya. Basdes itu menanganinya? Rencana kita kalau itu kan memang kita belum ya Mas. Makanya sebenarnya dari dulu kita suruh broadcast, suruh dari narasumber itu nggak mau. Alasannya itu Mas, kita belum pernah melaksanakan, baru rencana. Kalau yang RTLH kan memang sudah terencana. Tapi kita sudah konsepkan Mas untuk SD bantuan SD terus anak orang sakit itu rencananya nanti kita akan berangkat ke mana namanya? Berobat itu kita biayai berangkatnya, kita pakai mobilisasinya, kita biayai transportasinya. Terus nantinya itu yang nunggu itu ada jatah ya Mas Jo, 50.000 per hari. Satu minggu. Satu minggu ya. Satu minggu itu 50.000 per harinya itu seperti itu. Kita udah ada konsep semuanya. Tapi itu nanti bisa direalisasikan kapan Mas? Itu bisa mungkin 2026 bisa bareng-bareng ini program dengan anak sekolah sisa-sisa ini insya Allah bisa bareng-bareng. Bisa bareng-bareng. Karena kan tidak sebesar karo RTLH. Iya, kalau RTL kan besar masuk kali ngangkut 68 juta ya gitu ya. Tapi sekarang masih ada cash berarti? Ada. Masih ada. Sekarang cashnya 40 juta lebih. 40 juta lebih dan itu belum digunakan untuk tahun setelah RTLH yang kemarin ya. Kemarin udah selesai, sekarang masih ada sisa cash di perbankan itu 40 juta lebih. Per bulan kemarin. Ya. Sementara ini nanti masih ada Agustus, September dan lain-lain itu kan. Paling tidak nanti di akhir tahun sudah lumayan gitu kan. Iya. Kalau ada kepentingan mendesak yang itu menyangkut warga seperti apa Mas Jo? Nanti modelnya kayak gini Mas, kalau ada mendesak itu biasanya itu kita talangi dulu Mas. Oh, ditalangi dari desa. Dari desa talangi dulu, nanti kita rembukan ke Pengurus. ke Pak Ketua. Pak kemarin kita butuh urgent 5 juta 500.000 700.000 yang kecil-kecil itu loh Mas. Artinya di kasbon sih. Iya kasbon ke Desa ya, dulu pokoknya kan? siapa aja yang ada lah nanti tinggal gampang rembukan sama uang kita kan dari kita untuk kita Mas, tidak boleh langsung punya Basdes urusannya iki ini enggak Mas, kita lentur itu kan yang dari dana warga. Iya. Ketika ada warga membutuhkan ya wis digawe enak wae gitu kan. Siap. Lah kalau misalnya Basdes di Mergosari, sepengetahuan jenengan nih Pak Kades, ada nggak desa-desa yang lain? Atau mungkin pernah ada dengar statement-statement? Ya sebenarnya itu setiap desa mungkin ada Mas, cuman Konsep yang jenengan jalankan nggak ada? Saya kurang paham, nggak ada. Ya mungkin gimana ya, saya mau ngomong belum ada, bukan sudah ada. Kayaknya sih
Sudah ada lah. Belum ada. Konsep-konsep seperti itu ya. Kalau di Wonosobo kayaknya aku pernah dengar dari Pak Bupati juga baru pertama kali di Mergosari baru ada yang seperti ini, desa mandiri dengan adanya UPZ Basdes desa niki. Dan ternyata sebetulnya adanya UPZ ya atau Basdes lah nek wong orang gampang ben kelingan itu sangat membantu ya Mas Jul. Sangat membantu sekali yang begitu kalau kita melihat langsung terjun di lapangan itu rumahnya itu sangat-sangat Miris. zaman sekarang itu ada rumah seperti itu sampai saya tuh masya Allah. Benar Mas. Kalau jenengan melihat pasti Sebelum Seperti before afternya itu jenengan weleh. Iya. Kayak kemarin foto-foto yang itu kan. Iya. Before-nya itu kan. Itu before dari luar, before dari dalam Mas. Ngeri meneh. Masya Allah. Ini yakin Masya Allah. Ya ini kan menjadi sebuah tanggung jawab sosial bersama ketika ada warga yang membutuhkan dan Pak Kades memiliki formulasi untuk menyelesaikan persoalan desa dengan warga. Iya. Tidak lagi mungkin Iya. menunggu bantuan-bantuan dari luar seperti itu. Iya. Ada tuh terobosan-terobosan lain Pak nanti mungkin yang ingin dilakukan. Ya istilahnya kalau kita itu saya kepinginnya ya Mas di Mergosari tidak ada minimal di desa Mergosari di sana saya itu tidak ada yang sulit mendapatkan pekerjaan. Contohnya kayak ibu-ibu yang mohon maaf bapaknya sudah tidak ada, terus anaknya masih sekolah kan itu harus dikasih modal Mas. Makanya kita harus prihatin, kita memberikan modal, kita tanyakan kepinginnya apa minimal kan seperti itu. Jadinya jangan sampai di Mergosari itu harapannya saya ke depan sih ya Mas, jangan sampai mohon maaf lah istilahnya benar-benar bingung untuk pekerjaan ataupun untuk pendapatan Mas. Di sini kan saya menangkap paling tidak ke depan ada keterlibatan desa maupun dari Basdes itu untuk memberdayakan masyarakat-masyarakat yang memang harus dibantu misalnya dengan penyertaan modal Iya. modal usaha gitu Iya. ya. Gitu. Iya kan karena di tempat kita itu banyak UMKM goreng-gorengan itu loh Mas. Terus iter sayur, itu sayur mateng bareng sayur mentah itu kan ada. Iya. Itu kan perlu kita bantu maksudnya kayak modalnya. Kalau memang itu mbok-mbok tua terus kepingin pas saya pengen jualan gorengan saya nang arep omah lah ibaratnya goreng-goreng itu kan cukup modal yang sebenarnya kalau kita pikul bareng itu Enteng lah, enteng. ya. Paling- ya mohon maaf kalau kita pikul bareng orang uang 2.500.000 itu kan Ya. enteng, tapi kalau bagi mereka sendiri kan Besar ini banget. besar banget itu loh Mas. Makanya kalau kita tidak punya ide yang seperti itu ya mohon maaf maksudnya nanti akhirnya saya kayak contoh kayak apa BLT kayak apa kayak gitu kan itu kan kita bukan yang menentukan kadang Iya. ya kita RT RW bareng-bareng kayak gitu pun kadang jadi masalah. Iki Dan nanggung- iki Pak Lurah mesti ngono ya. Lurai gitu, lurai padahal kita sudah transparansi dengan RT RW itu seperti itu. Mas kalau selain ditempelkan di masjid laporan-laporan perolehan itu di mana aja? itu kami share di pertama kita share di grup itu Basdes ya, terus di situ di grup Basdes itu ada Pak Kadus 1, 2, 3 dan 4. Nah, Pak Kadus itu saya beritahu untuk nge-share ke RT grup RT terus ntar Pak RT suruh Share warga. share grup dari Warga. warga begitu. Itu menjadi sebuah bukti bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan Basdes ini betul-betul transparan gitu. Transparan dan jelas dan tepat begitu. Kendalanya apa sebetulnya ketika jenengan menangani Basdes? Kendalanya itu kayaknya kalau sekarang itu kalau soal kendala sudah teratasi kayak sekarang. Masalah dari A sampai Y itu udah 3 tahun lebih ya Pak. Kita udah belajar dari yang kemarin-kemarin Pak gitu. Jadinya ini yang susah, ayo kita pikiran bareng-bareng biar cepat teratasi biar selesai gitu aja. Karena udah 3 tahun sudah tahu ya persoalan-persoalan, sudah Iya. tahu jalan keluar solusi yang bisa diambil Iya. seperti itu ya. Makanya pengalaman Mas, kita memilih itu memang benar-benar bukan karena mereka itu anaknya siapa ataupun dari turunnya siapa. Kita harus benar-benar memilih ya kayak Mr. Joe ini. Dia nguprak-uprak gitu loh. Kalau yang tidak nguprak-uprak ya tetap diem nanti Mas.
KDC meneng baik. Ono sing entengan gitu Iya, harus seperti itu. Itu kayak Mr. Joe ini kan kalau tanggal 25 belum ditarik, wes geger di grup. Oh gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ke depan bahwa ini Basdes di Mergosari itu bisa menjadi sebuah role model ya. Kira-kira udah ada tanggapan-tanggapan dari desa lain untuk ya macam ke studi banding ataupun semeh meguru gitu Mas Roy. Betul itu. Ya sebenarnya sih gini ya Mas. Saya matur tadi kan di awal tadi itu saya matur. Sebenarnya suruh proses saya nggak mau. Bener Mas. Saya Ini lebih lintas topik ya. Lebih lintas topik. Karena apa? Karena saya belum ada yang final. Ya. Bener nggak? ETLH baru selesai kemarin. Jadi saya sudah ada satu minimal yang final bisa lah. diceritakan. Sing udah sampai finish itu satu baru. Kalau saya sudah finish RTLH, finish bantuan, finish permodalan, finish pengobatan, saya berani los. Ada bukti semua. Ada bukti ya. Belum ada bukti kok gaya temen nembe-nembean broadcast. Saya itu takutnya di situ, Pak. Tapi kan gini, yang namanya kesempurnaan itu sebuah proses. Iya, ya kan? Jenengan sudah memulai. Bahkan mereka-mereka yang besar, mereka-mereka yang sudah expert pun awalnya juga pemula. Itu yang dilakukan oleh Basdes sama pemerintahan desa kan. Iya. Jadi bagi saya sih nggak masalah mau itu selesai atau belum, karena itu hanya soal waktu saja Mas. Betul, gitu. betul. Iya. Ada desa Mas yang pengen belajar? Atau sebenarnya pernah ya tadi di awal kan kayaknya sempat mau jadi undang sebagai narasumber nih. Oh gitu ya. Iya. Kalau Saya kemarin pertama- ya, Mas, diundang di Batu Malang ya. Kecamatan itu. Diundang di Kecamatan Batu Iya. Malang. Saya membayangkan begini, kalau masing-masing desa ataupun setiap desa bisa meniru. Kita ada 236 desa dan kalau dengan kelurahan kan jadi 265. Separuhnya aja deh Wonosobo niru pola jenengan. Itu desa masyarakatnya enak banget ya kan, menyelesaikan persoalan nggak usah keluar lah. Itu menggunakan aspek-aspek apa kebersamaan. Iya. Bersamaan dan intinya itu gotong royong soal apa sedekah Ya. itu. Iya. Kalau saya pikir itu kalau kita bersedekah itu bukan orang kaya aja, orang miskin juga bisa gitu loh. Oh, gitu. Ini yang saya tadi tergelitik dengan ucapannya Pak Kades kan, bahwa hanya di Mergosari orang miskin itu bisa bersedekah. Selama ini kan orang miskin menerima sedekah. Ini orang miskin itu. Iya, Ini lho nek orang duwe terobosan-terobosan seperti ini kan angel Mas, Iya, ya kan? iya. Susah. Kondisi masyarakat miskin di Mergosari itu berapa persen sih Pak Kades? Oh, paling berapa persen ya? Kalau persentase itu saya belum pernah hitung yang Lebih sangat banyak pasti. yang mampu atau banyak yang Lebih miskin? banyak yang mampu. Lebih banyak yang mampu. Lebih banyak banget yang mampu. Kalau banyak yang mampu, berarti kan ya gendong tuh artinya. Iya ya kan? gendong. Makanya kan kalau kita kompak gotong royongnya Mas Jo. Gotong si A, gotong si B, gendong si A, gendong si B. Sekarang apa yang masih bisa dipush lagi untuk memperbesar kiprah dari Basdes? Mungkin nanti kita akan ada semacam apa namanya ya? Ya Basdes bisa punya nanti kan kayak Basnas nanti punya mobil sendiri operasional, terus nanti mungkin juga bisa untuk istilahnya kalau memang uangnya masih banyak kenapa tidak untuk kita bikin koperasi apa bikin Nah, itu lebih pemuamalah untuk apa, ini ya. itu kan Jadi lebih- baitul malnya di iya, situ baitul kan. malnya di situ kan bisa. Kenapa tidak sih? Anu ya gitu. Ibaratnya kita menjaga lingkungan Mergosari kalau memang benar-benar butuh, kenapa tidak? Mungkin bank yang 0, sekian rupiah lah bunganya, ataupun mungkin yang penting ada jaminan kita ngasihkan boleh. Kalau ke depan, lah ini Mas Jo tadi matur kita sudah 11 rumah baru 2 tahun, 2-3 tahun lah, 3 tahun kurang Mas Jo. Kita jalan aja sudah masih ada sisa uang segitu. Padahal besok per anak paling sekitar 700 sampai 700.000 sampai 800 itu SD. Ada berapa anak kira-kira dalam hitung-hitungan yang bisa dibantu? Kemarin kita sudah ngitung-ngitung ya. Kita raba-rabaan tapi kita cuma ngeraba Ya, aja. gambaran kasarnya segitu Kan kita ya. cuma punya 2 SD kebetulan.
Yang SD sama sekolahan SD sama MI gitu. Nanti yang sekolah di SMP, sekolah di sana itu kan sekitar anak berapa ya gitu, tapi cuman yang butuh bantuan itu sekitar 20 sampai 25 orang. 20 sampai 20 orang. Kalau misalnya taruhlah 1 juta ya. Itu aja cuma 20 sampai 25 2 juta. juta setahun sekali. Ya, Mas. itu masih ada kas 40 juta. 40 Sementara juta. berbulan berjalan ini masih terus. Nah, iya, masih berjalan. menambah. Ya, Masih sampai akhir tahun nambah. kan. Iya, masih ada 11 bulan lagi. Oke, nah itu artinya sebetulnya harus ada terobosan baru kan. Iya, penambahannya itu kan. Ini kalau saya melihatnya begini, gambaran besarnya nanti Pak Kades. Sementara ini RTLH bantuan untuk pendidikan kesehatan itu kan lebih ke bantuan sesaat. Iya, Ya kan? betul. Tapi ketika mungkin nanti Basdes itu bisa memiliki unit usaha, Ya. itu kan terus perputaran pengembangannya itu bagus dan Iya. pemberdayaan masyarakatnya. Ya. Betul. Iya. Ada target nggak kira-kira itu mulai dirintis kapan lagi? Kemarin ngerintis RTH nih, Iya. besok mulai merintis unit usaha itu kira-kira kapan Mas Jo? Itu kita selesaikan dulu itu yang sudah dirancang dulu itu, Pak. Yang RTLH, terus RTL kan sudah. ya, terus anak yang kurang mampu, terus kita deketin, terus kita bicara sama pak gurunya yang di sekolahnya lebih tahu anak mana yang perlu dibantu gitu, Om. Itu udah kira-kira kita udah pasti ke situ. Nah, terus yang ketiga itu bisa nantinya orang sakit gitu kan. Kalau orang sakit itu kalau di Wonosobo sekian, kalau keluar kota sekian. Indeknya itu ya, ada indeknya ya. Kan Indeknya kalau yang di Semarang sekian Iya. gitu, Om. Oh gitu ya. Itu belum masalahnya, Mas. Jadinya nanti kita mesti ada konsep, karena mohon maaf, saya diundang Mas Agus nih ke sini. Kita kan belum tahu kendala kita membagikan bantuan terhadap mereka itu kan kita belum tahu kendalanya. Ya. Ya kan, belum tahu kendalanya. Karena belum dilakukan. Karena belum dilakukan. Nanti kalau saya ditanya, wah nyawis ngelakoni tapi anaknya seperti ini. Kalau masalah RTLH kan jelas, Ya, gamblang. Permasalahannya ya ada. Kadang mohon maaf, kita kan harus ngikut yang punya kan karena RTLH kan. Tidak boleh membangun semaunya sendiri, Ya. yang penting cukup tak gini nggak mau. Karena mereka nanti tidak menempati gimana. Nah itu kan kita udah tahu kendala-kendalanya, tapi kalau kita kan belum. Kalau yang kita berikan bantuan Iya, ini kan seperti apa kan bantuan belum ya. iya belum karena belum. Tapi kita sudah ada konsep, yang jelas sudah ada konsep semuanya seperti apanya. Jalannya Basdes itu sekarang sudah mulai terlihat. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Dana desanya agak longgar ketika urusan masyarakat sudah di cover sama Basdes. Iya, ya kita kan itu kan ada ya banyak hal lah ya, karena saya juga kades baru 3 tahun berarti. Jadinya kan masih banyak infrastruktur, Mas, yang kemarin kita sudah gelontorkan, alhamdulillah, untuk bantuan-bantuan yang lain lah dalam bentuk alat dan lain-lain. Itu kan ada kursi roda, ada apa, itu kan banyak yang sepuh-sepuh itu kan juga perlu itu, kayak oksigen, tabung oksigen juga. Kita punya sendiri di desa, Mas. Itu dianggarkan dari mana? Dan dana desa. Dana desa ya, belum ditangani sama Basdes itu. Belum lah, itu kan Basdes kan baru lah, Ya. baru. Kayak memang saya kemarin kan juga sudah Pak Kades iki Basdes gue iki janganlah konsentrasi maring umah dulu. Ya. Kalau nanti umah sudah selesai kan rumah kan tidak ganggu di pikiran, Mas. Karena kalau sudah nanti permodalan dan pembiayaan anak sekolah itu tidak ada habisnya. Kalau kita tidak mencari sumber dana lain, kan seperti itu kan kita harus berinovasi. Bagaimana mencari pemasukan yang untuk Basdes itu apalagi sih yang ada di Mergosari, kita gali lagi kan seperti itu. Contoh kayak nanti mungkin ya malnya di situ ya. Ya, Kita harus lembaga bikin ekonomi itu kan. Iya, lembaga ekonomi itu kan. Harus ada ya gitu. Kalau kita tidak punya inovasi lain ya nanti stuck, Mas. Ya. Bosen juga mesti. Makanya harus perlu terobosan seperti itu ya. berinovasi. Ada nggak upaya peningkatan SDM mengurusnya sekarang? Ya pasti, Mas. Apa yang akan maupun Ya sudah otomatis dilakukan? nantinya kalau kita sudah mencapai ke puncak ke atas sana, kita ya harus ke Basnas. Bagaimana ini punya orang-orangnya saya, maksudnya orang-orang Mergosari ini yang ngurus Basnas itu biar lebih memahami ya. latih mentalnya juga harus kuat, karena ini harus kuat, Mas. Apalagi ibu-ibu PKK-nya, Mas. Itu benar-benar luar biasa. Mohon maaf ya, ada yang mau, kalau kan ini Mas Jo lagi bikin seragam, malah lagi bikin seragam Basdes. Itu
kalau yang tidak mau ngasih ataupun tidak kosong kalengnya itu langsung ditutup loh. Malunya minta ampun kan. Saya aja mentalnya nggak kuat oleh itu. Itu ada petugas penarik, Iya. terus mau ngambil. Misalnya gini, saya Iya. petugas penariknya nih, mau tempatnya Mas Jo, Mas Jo nggak bayar, Iya, apa bayar. nggak ngisi? Oh, langsung itu nggak tutup. Itu kan bener-bener Mas, maksudnya. Rumah kosong Iya, itu malah istimewa. Pokoknya saya pasti Mentalnya apresiasi. mental baja ya? Mental baja. Apresiasi untuk kader PKK Mergosari. Bener Mas, saya bener-bener apresiasi gede banget buat beliau-beliau itu karena beliau adalah kepanjang tanganane Basdes UPZ di Mergosari itu beliau. Makanya Mas Jo ngeyel wis gawekna bae gitu kan karena itu Mas. Karena ben San gawe pakai seragam Kita resmi gitu ya? Iya, ben keton resmi sekalian ya gitu. Mungkin nambah semangat mereka karena kan ditarik-tarik orang tua kan izin. Kalau duluan pas anak-anak itu kan pas ngitung duit pertama kali Masya Allah Mas, buat duit sampai 10 ke 15 kilo recehane. Oh, recehan. Iya kan ada 500-an, 200-an, ribuan itu walah ngitungnya suwi banget Mas tadinya Mas. Iya. Karena wah berbagai macam itu dulu pertama itu serentak Mas. Jadi ini 4 kampung jadi 1. Iya. Dikumpulkan dikumpulkan. dikumpulkan mulai ngitung walah. Nata uang ribuan, 2 ribuan belum bisa malah dikareti diundel-undel. Nah, terus skema baru itu sekarang seperti apa? Iya, sekarang baru sekarang itu per RT sendiri, per dusun sendiri. Kalau dulu gua groyokan sehari selesai kurang sampai maghrib, dari pagi sampai maghrib. Jadi pengalaman itu yang pengalaman. Proses. Kalau hitung sampai malam, sampai 12 kelaparan kita gitu. Pernah ditolak di bank. Iya. Kenapa Mas? Iya, karena banyak sekali uang itu kan. Recehnya? Terus dia kan kalau di bank Kudune tinggal sendiri. plastik itu loh pakai es lin itu Iya. loh harusnya di sini lah kita tuh lah kita belum tahu sih. Makanya pengalamannya guyoni Mas, bener-bener guyoni. Aduh. Itu menemukan pola baru yang malah nyaman selama seberapa bulan? Ya baru berapa bulan, 3 bulan, 4 bulanan ya. Terus saya tanya kan, pada nang di suwe temen. Pak Kadus, terus saya ke sana. Masya Allah Natani kayak gini ya ditolak nang bank. Lah uang ratusan, 500-an, ribuan, 200 itu campur dari satu yang penting 50.000. Oh, dicampur. Harusnya kan misalnya 100, 200. sesuai nominalnya itu kan. Iya. Itu dicampur gitu. Iya. Ada yang Oh, ini 10, ada guyon yang dok. 10, ada yang 2.000, yang penting 100.000. Itu yang mana? Yang kader PKK apa yang Bukan yang dulu? Ibnu. Kalau kader PKK kan sudah pengalaman dari yang dulu, jadinya sudah enggak seperti itu. Kalau kader PKK suka ya gitu. Jadi tolak ini ke ada berapa juta Mas? Walah, pokoknya Pak sampai di sana saya ngitung lagi, benerin lagi, ngitung lagi. Wah sampai capek juga. Gitu. Tapi sekarang kan itu udah mulai, itu cerita masa lalu ya. Iya, cerita dengan masa menemukan lalu, sistem iya, itu kan. iya. Ya itulah yang namanya sistem kan terus berproses. Iya. Kita tidak tahu awalnya Iya. berproses, gagal, akhirnya bisa sempurna kayak gitu kan. Jadi memang kita ya lucu juga deh. Padahal berapa? Sekitar 8 juta. ya iya Iya kan 8 sampai 10 juta kan. 10 juta. Wono sing receh-receh kayak gitu ya. Kemeng juga Mas. Recehnya pok labu ya Mas. Aku di batas ini, batas besar itu. Udah gitu ditolak ya. Terus ya Lucu. sebagai sebuah perjuangan memang Iya. perlu banyak cerita ya. Betul. Kadang-kadang yang lain belum pernah terus pingin. Banyak sih, banyak yang udah pada nanya-nanya sih, ada beberapa yang nanya terus sudah ke rumah juga sudah ada Mas main ke rumah. Ya tak cerita nih suka duka nih. Pokoknya nek Ojo dulu penak tok ya. iya, maksudnya jangan ngomong no penak ya bahasa serius melaku iki bukan maksudnya iki. Nek wani isine ya monggo lah intine. Karena kita harus berani Iya. beri taruhan malu. Ya itu malunya ada yang nggak ngisi kan kelihatan banget. Kalau yang nggak ngisi kan berarti kan something toh. Iya. Itu kan sudah jelas, ya kan. Ya malah buat introspeksi kalau kades sih. Jadi kades sama itu pengurusnya tahu. Iya. Juga yang lain juga masih tahu orangnya jebule seperti itu. Gitu loh. Itu kan ya bisa melihat karakter orang Iya, ya. karakter orang banget betul. Loh Mas, kalau misalnya waktu pengajian ya,
waktu pengajian malam Jumat, yasinan atau pengajian-pengajian yang lain, ada nggak program-program sosialisasi biar mereka juga lebih termotivasi lagi? Kalau itu pasti Pak, kalau tempat saya itu 2 minggu sekali itu ada pertemuan nih keluarga namanya RT-nan gitu Pak. Ya. Terus kita itu kalau saya itu sebagai pengurus pasti udah bisik-bisik di belakang sama Bapak RT itu. Tolong ya Sponsor ya. Prestasinya dikembangkan lagi atau gimana biar semangat lagi. Ya yang penting itu seberapa, yang penting isi gitu aja Om. Jadinya itu tiap bulan tuh nambah gitu. Saya kok melihatnya begini, kalau ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, bahkan kalau dihitung-hitung tadi dipukul rata antara pendapatan sama jumlah warga itu paling sekitar 15-20 ribu ya. Jadi enteng ya. Enteng banget. Ya kan? Enteng banget. Di sini kadang-kadang bukan masalah kemampuan, tapi masalah kemauan gitu dari warga itu. Kalau misalnya oke lah, yang tidak mampu kita bisa maklumi kan. Kadang-kadang ya dia aja ngomong ini 5.000 cilik. Wong pas ra duit ya ra duit tenan, gitu kan. Tapi kan mayoritas misalnya tadi disampaikan Pak Kades, warga Mergosari mampu lah gitu kan. Bagi ini ada kelas-kelas mungkin untuk meningkatkan perolehan nantinya lagi Pak Kades. Ya mudah-mudahan dengan nanti adanya, kita kan RT-LH kan satu desa kan cuma 11. Ya. Cuma 11. Ya kalau yang sudah kita bangun yang awal kita nggak usah hitung lah, maksudnya. Itu kan berarti kan cuma orang 11 penerima manfaat. Ya kan? Tapi kalau setelah kita mentasarufkannya lewat bantuan untuk masuk sekolah atau masuk ke pondok kan otomatis kan 2-3 kali lipat. Betul, ya. Kan semangatnya mungkin tambah, Mas. Setelah RTLH itu dibangun selesai, animo masyarakat seperti apa? Nah, Bagus. gitu loh. Bagus. Maksudnya kan, bener nih duit gonyong. Iya. Anak tua sih, Iya, kayak gitu kan. Ya namanya juga masyarakat mesti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Wajar nih kayak gitu ya. Contohnya kalau yang berpendapat baik kan berarti kan yang di situ ngisinya banyak. Iya. Itu mesti pendapatnya baik. Tapi kalau yang di situ kosong, kemungkinan berpendapat kan wah tunggalnya balik-baliknya kayak tinggal lurah. Padahal Pak Lurah orang ngerti. Padahal itu sudah ada Iya. pertanggungjawaban secara transparan Ini Mas Jo itu laporannya itu per rumah beli apa aja itu ada. Oh gitu. Iya, habisnya berapa ada ya Mas Jo ya. Misalnya Ada semua. rumah. Iya, habisnya sekian. Rehab itu habisnya berapa gitu. Iya. Dan saya itu kalau habis rehab pasti bikin laporan pertanggungjawaban. Ya, SPJ itu kan. SPJ betul. Ya, masyarakat kan harus dimong kayak gitu, apalagi Pak Kades itu kan. Iya betul. Nah, ternyata memang ngelola sebuah lembaga apalagi yaitu menyangkut masyarakat nggak mudah tuh Pak. Nggak mudah. Gitu. Tapi kan jangan menyerah, karena sebuah proses perjalanan itu kan memang harus harus ada batu sandungan biar kita lebih tabah tegar gitu kan. Dan kita kalau mau naik kelas pasti ada ujian di situ. Nggak mungkin juga kan ujian terus. Iya benar. Nah Pak Kades sama Mas Jo, di akhir ini apa closing statement yang ingin disampaikan, harapan-harapan ke depan barangkali? Ya harapan-harapan saya mungkin dengan Mas Jo, mungkin harapannya saya atas nama Kepala Desa Mergosari ya mengucapkan terima kasih lah istilahnya kepada warga Desa Mergosari yang mau masih membantu pemerintahan desa baik secara moral material ataupun doa yang mungkin tidak bisa saya dengar sendiri. Mudah-mudahan ke depan Mergosari lebih baik, dan mudah-mudahan dengan adanya ini mungkin ada beberapa desa yang mungkin kalau terinspirasi ya monggo lah silahkan datang ke Mergosari, ketemu sama pengurus Basnas di sini, pengurus Basdes di sini saya bawa Pas Jomin, bendaharanya langsung, mungkin bisa langsung ketemu. Ini rumahnya enak di depan warungnya Mak Siti. Oh iya, depannya Mak Siti pas perapatan itu enak dicari. Oh ngobrolnya di tempatnya Mak Siti aja. Mak Siti di situ. Yang penjual yang viral itu. Iya, itulah. Itu seperti itu. Mas Jo? Kalau saya itu kedepannya itu ya tetap semangat untuk berbagi, jangan menyerah. Yang penting kita untuk berjuang untuk kebaikan. Terus saya itu pasti
kalau hal kebaikan untuk diri saya tuh pengen jadi baik dan lebih baik. Mungkin dengan adanya Basdes ini saya mungkin ikut sedikit berbagi baik untuk Iya. yang ya benar-benar untuk membutuhkan dan untuk desa Mergosari gitu aja. Artinya lingkungan baik itu memberikan dampak yang baik juga. Betul, gitu kan. betul. Oke, terima kasih Pak Kades dan Mas Ju kehadirannya di Lintas Topik. Jadi Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik, kita sudah banyak mendengar tentang bagaimana sih kisah-kisah awal Pak Kades sama Mas Ju merintis Basdes yang ada di Desa Mergosari. Nggak mudah memang, tapi dengan ketekunan, dengan keyakinan serta pantang menyerah mereka terus maju. Terbukti hari ini 12 rumah sudah selesai dibangun dan banyak bidang-bidang lain yang akan digarap di kemudian hari. Jadi silakan, barangkali memang apa yang disampaikan oleh Pak Kades Supriyono serta Mas Jo ini bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa persoalan di tingkat desa pun sebetulnya kalau kita mau bisa diselesaikan di tingkat desa pula gitu kan. Baik, terima kasih. Saya Ida Agus dan salam. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.